Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para ustadz, bapak serta ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang terkait dengan tata pelaksanaan berwudu dengan berbagai permasalahan dan pendapat yang ada. Dan sekarang kita masuk ke ma yustahabbu lahu wa yundabu fi ba'dil ahwal, yakni tentang apa-apa saja amalan yang kita lakukan dan kita sangat dianjurkan untuk memulainya dengan wudu. Dan ini kajian terkait dengan bagaimana rangkaian tentang isbagul wudu yang telah kita bahas kemarin, tentang menyempurnakan wudu, dan kemudian faedah yang bisa kita dapatkan dengan berwudu itu yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sungguh sebetulnya wudu ini bagaikan satu perbuatan amal yang ringan sederhana, tapi bisa mendatangkan kebaikan yang besar bagi kita, baik dalam kehidupan kita di dunia dan tentu juga untuk menunjang kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Baik, waktu kita sangat singkat, 40 menit termasuk tanya jawab Ustaz ya. Nah ya, di luar. Oke, baik. Pertama disebutkan bahwa hal yang mustahab untuk kita lakukan adalah inda dzikrillahi azza wa jalla, ya, pada saat kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita berzikir itu sangat disarankan untuk kita berwudu sebelumnya atau bertaharah untuk menghilangkan, tentu hadas besar tidak, tapi menghilangkan hadas kecil. Namun ada ulama yang menyebutkan justru makruh. Jadi kalau orang mau berzikir itu makruh dia tidak berwudu. Sementara sebahagian besar ulama mengatakan berzikir itu tidak apa-apa dalam keadaan tidak berwudu, tetapi sangat dianjurkan. Sementara Imam Qatadah mengatakan makruh. Imam Qatadah adalah seorang ulama hadis yang dekat dengan Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini adalah seorang ulama sekaligus juga yang sangat peduli terhadap kajian tazkiyatun nafsi, atau orang bilang sekarang kajian tasawuf. Dan disebut Hasan al-Basri itu adalah seorang sufi. Dan memang pendapat Imam Qatadah ini ada kaitannya dengan pengertian pemahaman zikir yang difahami adalah zikir dalam keadaan majelis zikir. Ya, tentu kalau dalam majelis zikir sangat dianjurkan, dan bahkan ada baik kiranya kita menganggap itu satu yang
sangat tidak disukai. Tidak disukai itu bahasa fikihnya apa? Makruh. Ya. Makruh ini adalah pengertiannya kalau kita tinggalkan yang makruh ini kita berpahala, sedangkan kalau kita melakukannya sebagian mengatakan tidak berdosa. Tetapi kalau makruh ini berulang-ulang kita lakukan, maka bisa mengakibatkan sesuatu rusaknya nilai daripada amalan yang kita lakukan. Nah, jadi Imam Qatadah mengatakan yukroh, ya makruh kalau orang mau berzikir sementara dia tidak berwudu. Adapun ulama yang lain mengatakan hadza ala sabilil afdhaliyah wan nadab. Ya, ini orang harus berwudu dulu sebelum dia berzikir. Ini adalah dalam rangka untuk keutamaan, ya, dan anjuran. Apa sebab? Sebab ada dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis Aisyah, dia berkata meriwayatkan apa yang dilihatnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ulama hadis yang lain seperti Imam Bukhari, Imam Muslim juga akhirnya meriwayatkan hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi," bahwa dia berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, dan kemudian diperkuat dengan apa yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam sebuah riwayat yang disampaikan juga oleh imam yang 5 termasuk Bukhari dan Muslim, dan kemudian Imam At-Tirmizi di dalam sunannya dia mensahihkan hadis ini yang bunyinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal khala'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari WC, khala, kamar kecil, dari toilet, fayuqri'una, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami satu bacaan yang diduga menurut riwayat ini yang disampaikan oleh Rasul itu juga adalah ayat Al-Qur'an. Wa ya'kulu ma'ana al-lahma, lalu gabung-gabung dengan kami Rasul ikut makan daging. Walam yakun yahjuzuhu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah, dan pada saat itu Rasul menyebutkan beberapa ayat Al-Quran sebagaimana tadi yang disebutkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu terlihat dalam riwayat itu. Kemudian sesudah keluar dari kamar kecil, kecuali kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kecuali bahwa yang terkait dengan junub. Artinya ketika Rasul junub, Rasul tidak melakukan amalan-amalan itu, baik dia menyebutkan lafaz Al-Quran maupun zikir maupun yang lain-lainnya, kecuali beliau mandi junub dulu. Tetapi selain junub itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu kembali. Dan ini sebagian ulama mengatakan dengan demikian, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan alasan tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah kalau orang melafazkan atau berzikir bahkan tanpa didahului dengan wudu. Walaupun tadi disebutkan Imam Qatadah mengatakan makruh. Namun demikian, tadi kita sebutkan meskipun hadis ini menggambarkan keadaan yang bisa disimpulkan netral secara hukum, tetapi mayoritas ulama mengatakan
sekali lagi bahwa mustahab, ya, sangat dianjurkan sebelum orang berzikir dengan berwudu terlebih dahulu. Dan ini diperkuat dengan hadis Muhajir bin Qunfuz yang mengatakan bahwa satu waktu annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatawadda, sementara Rasul pada waktu itu berwudu. Ya, dia mengucapkan salam, kemudian Rasul pada waktu itu berwudu. Falam yarudda alaihi, dan kemudian tentu apakah mungkin karena melakukan sesuatu atau ada pertimbangan yang bersifat fikih, Rasul nggak balas salamnya, ya, hatta tawaddoa, sampai Rasul sempurna melakukan wudhunya. Faradda alaihi, baru kemudian dia menjawab salamnya. Jadi dalam kasus ini bisa menjadi pedoman bagi kita atau petunjuk. Kalau misalnya ada orang mengucapkan salam kepada kita saat berwudu, maka menjawabnya adalah sesudah selesai salam. Ya, kalau kita mau mengambil praktek langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi hadis ini sebetulnya bukan mau menceritakan prakteknya, tetapi alasan yang akan kita sebutkan kemudian, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak menjawabnya kecuali sesudah sempurna. Waqala, baru kemudian Rasul itu bersabda kepada Al-Muhajir bin Qunfuz. Apa kata beliau? Innahu lam yamna'ni an arudda alaika. Sebetulnya aku tidak ada yang menghalangiku atau tidak ada yang menghalangi atau melarangku untuk menjawab salam kepadamu. Illa annani karihtu. Hanya saja aku enggak suka atau tidak menjadi pilihanku. Ya, enggak suka an adzkurallaha, ya, untuk mengingat Allah illa ala at-taharah, ya, tidak ingin mengingat Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Nah, hadis ini menggambarkan tiga hal. Pertama tadi, bagaimana praktek ketika ada orang mengucapkan salam sementara kita sedang melaksanakan wudu. Ini namanya mengambil hukum secara mantuk dalam usul fikih, ya, mengambil kesimpulan hukum dari apa yang tertulis, apa yang tersurat. Walaupun sebetulnya secara tersiratnya, ya, dia mengandung hukum yang sebetulnya yang lebih kuat untuk ini yang menjadi simpulannya. Ya, kalau tadi itu ikut sunnahnya, tetapi hukum simpulannya adalah bahwa Rasul itu, ini yang kedua, ya, bahwa Rasul itu tidak ingin berzikir kecuali dalam keadaan suci. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW menganggap, ya, menganggap, dan ini nanti akan menjadi catatan bagi kita, bahwa menjawab salam dan memberi salam, selain bahwa memberi salam itu adalah anjuran yang sangat kuat oleh baginda Nabi, ya, menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal atau tidak, tetapi tentu dibatasi, yang kenal itu adalah dia sebagai seorang muslim, tapi kita nggak kenal, tidak bersahabat dengan dia, tetapi kita tahu dia seorang muslim, ya, maka kita memberikan salam. Lalu kemudian menjawabnya masuk kategori yang wajib, karena fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minna aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka balaslah dengan yang serupa, ya, yang lebih baik atau yang serupa.
Jadi kalau misalnya assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah atau minimal waalaikumsalam. Nah, sebaliknya kalau misalnya ini sering di WA ya, kalau ada orang buat assalamualaikum WRWB, itu berarti lengkap ya. Jangan pula kita membalas was karena mau short message ya, pesan singkat was. Nah, mungkin pola pesan perpesanan itu tetap sajalah kita upayakan ada di dalamnya sunnah. Makanya juga ada baiknya kalau pesannya terlalu cepat ya, kita pun jangan membuat orang tersibuk. Jadi sebut saja assalamualaikum, sudah kan? Jadi supaya orang kemudian menjawabnya juga tidak sampai menjadi takalluf ya, menjadi dia kesulitan. Nah, balik lagi ke hadis ini, bahwa Rasul mengatakan aku tidak ingin mengingat Allah dalam keadaan tidak bersuci. Berarti salam itu pun selain adalah doa, tapi juga hakikatnya adalah zikrullah. Ya, adalah zikrullah berdasarkan simpulan secara mafhum. Nah, dalam usul fikih mafhum itu apa yang difahami dari teks. Ya, walaupun teksnya bukan bunyinya itu, tetapi bisa diambil kesimpulan secara akliyah, ya, secara jalan berpikir yang bila mana ini maka begini. Nah, itu namanya mengambil kesimpulan, natijah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil natijah bahwa zikir itu salam itu hakikatnya juga adalah zikir. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasai, dan disebutkan juga Imam Ibnu Majah juga dikatakan juga meriwayatkan hadis ini. Ini yang pertama, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa kesimpulan besarnya sebelum berzikir ada baiknya mustahab kita berwudu terlebih dahulu. Dan untuk menyimpulkan dari semua pendapat ini, baik hadis yang mengatakan mustahab maupun hadis yang tadi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam, dan pendapat ulama hadis yang bernama Imam Qatadah yang mengatakan makruh, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau zikir dalam pengertian setiap saat, ya, bahwa memang sebetulnya kita berzikir, ya, kita sangat dianjurkan berzikir qiyaman wa qu'udan, ya, wa yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kita sangat dianjurkan untuk berzikir dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Ya, jadi kalau dalam keadaan tidak mendengarkan taklim misalnya, atau bahkan ada orang yang tetap berusaha mendengarkan taklim tetapi juga hatinya berzikir, ataupun yang tidak sama sekali, misalnya lagi berjalan menyetir, ya, selagi tidak ada kita misalnya berbincang dan seterusnya, maka yang paling baik itu adalah mengingat Allah, ya. Makanya ada ulama tazkiyah mengatakan Allah tusarrif awqataka, jangan sampai kalian memalingkan waktu kalian kecuali berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena disebutkan wala dzikrullahi akbar. Ya, sesungguhnya berzikir mengingat Allah itu adalah satu perbuatan yang sangat besar dan luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini juga memberikan kita satu insight lain bahwa berzikir itu mari kita lakukan. Apakah kita mengucapkan istighfar banyak sebanyak-banyaknya? Karena memang memperbanyak istighfar itu adalah memang anjuran dari baginda Nabi. Sedangkan Nabi sendiri sehari itu beristighfar, ya, lebih daripada minimal itu lebih daripada 100, apalagi kita.
Iya kan? Nah, dan jangan dianggap aku udah istighfar yang mana habis sholat 3 kali itu. Nah, itu sebetulnya belum masuk hitungan yang cukup banyak. Dan kita tahu bahwa banyak berzikir itu juga mendatangkan rezeki, selain tentu adalah mendapatkan kenikmatan. Kata ulama, tidak ada kenikmatan yang diterima oleh seseorang ketika pulang ke hadapan Allah kecuali adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau kalau tidak istighfar, kalimat hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan menurut para psikolog muslim, bila mana dalam, mungkin kalau kita lagi ngobrol dengan teman mungkin bisa enjoy ya, karena pertemuan dengan seseorang itu bisa meringankan pikiran. Makanya ada orang suka sekarang nih kalau udah makin tua suka ketemu dengan teman-teman dan ngopi bareng gitu. Ya, itu bisa merelaksasi pikiran dan seterusnya. Tetapi dalam kesendirian tiba-tiba teringat kita akan sesuatu yang menyedihkan, atau bahkan mungkin ada sesuatu yang membuat kita kecewa dengan seseorang, lalu pikiran kita terus melulu dengan kekecewaan itu, maka kata ulama, tepiskan itu dengan kalian banyak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beliau mengatakan bahwa di situ nanti akan muncul ketenangan, sebab kalau orang kecewa itu adalah satu kerusakan di dalam jiwa dan akan merusak pikiran dan juga merusak batin dan fisik kita. Tetapi dengan berzikir itu justru akan membawa ketenangan dan kemudian sekaligus menjadikan kita orang yang akan ditarik untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi selain ketenangan, Allah akan menyelesaikan masalah kita saat pikiran kita buntu untuk dapat menyelesaikannya. Nah, demikian tentang itu. Maka kalau dalam keadaan seperti itu, maka patutlah kita untuk apa? Berwudu. Dan oleh sebab itu sangat dianjurkan, ya, walaupun tidak duduk dalam majelis zikir, kita berwudu. Kenapa? Sepanjang kita berdiri, berjalan dan melakukan sesuatu juga mengingat Allah, pastikan kita dalam keadaan berwudu. Nah, itulah dia gambarannya. Kemudian yang kedua, kapan berwudu itu sangat dianjurkan? Nah, ketika kita akan tidur, ya, indan naumi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menasihati dan memberikan sabdanya dengan mengatakan, idza ataita madja'aka, kalau kalian mendatangi pembaringan kalian, ya, fatawaddo. Lalu Rasul mengatakan berwuduklah, wudu akalis sholat, ya, seperti wudu kalian akan melakukan sholat. Thumma taji ala shikkikal aiman, ala shikkikal aiman. Nah, kemudian berbaringlah dengan berbaring dengan miring ke kanan, jadi sebelah kanan di bawah, gitu ya. Thumma qala, kemudian bacalah, Allahumma aslamtu nafsi, ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Aku berserah diri dengan segala titah yang pernah engkau sampaikan kepadaku, ya. Jadi seakan kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua titah yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang diimplementasikan dan diterjemahkan oleh baginda Nabi dalam hadis-hadisnya, itu semua kuterima ya Allah, gitu. Ya. Jadi itu, lalu aslamtu nafsi, pahamkan di dalam diri kita, aku serahkan hidupku kepadamu. Karena memang orang yang tidur itu sebetulnya dalam keadaan sangat tidak bisa melakukan apapun, dan secara makna batiniah, ya, orang tertidur itu ruhnya itu, ya, tidak bersama jasadnya. Jadi bisa saja kemudian Allah tidak mengembalikan ruhnya kepadanya saat dia tertidur.
Makanya bacalah itu. Ya, supaya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian mati dalam keadaan tidak berserah diri. Ya, dalam pengertian syariatnya tidak dalam keadaan berislam. Nah, makanya bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Nah, kalau kita mau baca kayak gitu kan zikir juga itu ya Pak. Nah, makanya ada baiknya mustahab kita berwudu dahulu. Kalaupun dia namanya mustahab, tetapi itu adalah adab. Ya, adab. Dalam mau melakukan sesuatu yang suci, maka kita harus mensucikan diri kita untuk melakukan dan menerimanya dan melaksanakannya. Ya, jadi bacaannya Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Nah, kalau nggak hafal Arabnya, ingat aja lah Indonesia. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Ya, orang kalau mau tidur kan nggak bisa menyelesaikan apa-apa, bahkan masalah yang besar pun ya nggak bisa juga dihadapi dengan melek, nanti bisa sakit. Dah tidur aja. Ada pemeriksaan, ya tidur aja Pak. Ya, karena di antara salah satu jalan untuk kita mendapatkan ketenangan itu adalah tidur. Makanya waktu Rasul dan sahabat dalam perang Badar, itu kan perang yang sangat rumit ya, rumit karena kekuatan orang kafir Quraisy itu besar. Sementara kaum muslimin sedikit perbekalannya, dan memang waktu itu bukan mau berperang sebetulnya. Tetapi Allah men-set situasinya untuk menjadi head to head. Maka muncullah rasa ketakutan yang berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka takut, karena ini adalah tadbir, rekayasa Allah untuk mempercepat ya Islam itu muncul supremasinya di Arab pada waktu itu, yang dimulai dengan pertempuran memang. Makanya kemudian Allah menurunkan hujan. Makanya ayatnya mengatakan wa idh yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Allah menurunkan hujan dari langit, ya, idh yughashshikumun nu'as amanatam minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk yang berat kepada kalian, amanatam minhu, supaya menjadi rasa aman, rasa tenang. Nah, itu dia. Nah, balik lagi ke hadis tentang apa yang perlu dibaca. Nah, Rasul mengatakan, bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Ya, karena kita memang tidak bisa apa-apa. Ya. Wa alja'tu zahri ilaik. Dan kemudian aku sandarkan punggungku ini kepadamu. Ya, kita menyandarkan zahri pada waktu tidur. Rohbatan wa rohbatan ilaik. Ya, dengan sangat penuh rasa senang, cinta, atau mungkin dengan rasa takut. Ya, jadi kita kepada Allah itu harus beriringan dua hal. Satu, rasa cinta, tapi juga takut. Ya, rasa harap dan cemas. Nah, lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila itu kalian baca, ya, sebetulnya doanya ini panjang. Rasul mengatakan, fa imitta min lailatika fanta alal fitrah. Lalu kalau sekiranya nanti kalian mati, ruhnya tidak lagi datang, maka kalian mati dalam keadaan fitrah. Maka untuk mempersiapkan mati dalam keadaan fitrah waktu mau tidur tadi apa? Mengamalkan satu apa dua hal Pak? Dua hal. Satu, membaca pada doa-doa tadi. Yang kedua apa? Berwudu, supaya benar-benar fitrah. Bahkan bila mana ya orang lagi sesudah junub, ya, lalu belum
siap untuk mandi, mungkin junubnya jam 12 ke bawah, karena ada anjuran kesehatan katanya orang kalau mau mandi malam yang sehat itu adalah jam 12 ke bawah, maksudnya jam 12, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka mungkin dia tidak menunggu waktu untuk mandi junub, tetapi sebelum tidur tetap dianjurkan untuk berwudu gitu. Ya, supaya dalam keadaan berwudu walaupun posisinya dalam keadaan junub. Nah, itu tentang yang kedua. Baik, tapi waktu kita buka dulu tanya jawab Ustaz. Kalaupun nanti di sela-sela itu akan kita teruskan, ada 4 hal lagi yang disunnahkan untuk kita lakukan berwudu sebelum melakukan amal-amalnya. Tafadhol. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar kajian yang telah disampaikan Bapak kami persilakan. Mungkin dari sini bisa. Ya, baik. Yang ketiga, tadi disebutkan kalaupun orang dalam keadaan junub, maka tetap diupayakan dia berwudu sebelum tidur, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayanamu ahaduna junuban?" Boleh enggak kami ini tidur dalam keadaan junub? Kata Rasul, "Na'am." Iya, tapi enggak selesai. "Na'am idza tawaddaa." Iya, kalau dia berwudu. Ya, jadi sebetulnya kalau dari kalimat baginda Nabi ini, pada hukum yang paling atasnya, tidur pun jangan sampai dalam keadaan junub. Kalau ambil hukum atas, maksudnya hukum atas itu yang paling berat. Jadi gini, kalau fikih itu sebagaimana yang saya sebutkan dahulu-dahulunya, berdasarkan pengambilan teks-teks Al-Quran dan hadis, ulama itu berbeda-beda pendapat. Perbedaan mereka, ada pendapatnya yang berat, ada yang ringan. Nah, sekarang kalau kita mengambil pendapat yang berat dari hadis ini, harusnya dalam keadaan junub pun jangan tidur. Ya, mana tahu itulah akhir tidur kita dan lain sebagainya. Tetapi Rasul sebagaimana karakternya kalau ditanya, ya, Rasul itu kata Aisyah kalau ditanya dalam satu masalah agama, bila mana di sana ada pilihan-pilihan, Rasul itu memberikan preferensi yang ringan dulu. Kata Aisyah, ya, aisaruha, ya, dia akan memberikan pendapat yang paling ringan, malam yakun maksam, atau sesuatu yang tidak di bawah standar gitu, tapi standar minimum dia kasih. Ya. Makanya Rasul pun waktu ditanya ini oleh sahabat, gimana ya Rasul, boleh nggak kami tertidur dalam keadaan junub? Boleh, tapi ada syarat. Ya, syarat minimal idza tawaddoa. Ya. Kalau dia berwudu terlebih dahulu. Dan kemudian diperkuat dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junub. Nah, Rasul ini, Rasul kan kalau untuk dirinya diambil yang tinggi. Ya kan? Idza arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Ya. Dia membersihkan kemaluannya dan kemudian kalau dia dalam keadaan junub membersihkan kemaluannya dan kemudian dia berwudu sebagaimana dia berwudu untuk siap-siap menuju salat. Nah, ini diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Kemudian juga adalah kalau seseorang itu sesudah junub, ya, selain mau tidur juga ketika akan makan, ya, kemudian
makanlah ya, udah otomatis di dalamnya minum, ya. Atau akan mengulang kembali, ya. Misalnya orang lagi hubungan suami istri dan ingin mengulangnya kembali, maka sangat dianjurkan untuk orang berwudu, ya. Jadi junub, begitu juga orang yang mau makan, mau minum, ya, sangat dianjurkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaktasala minal janabah yabda'u fayaksilu yadaihi summa yafrugu biyaminihi ala shamalihi fayughsilu farjahu summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, apabila yang dimaksudkan memakan itu menurut mayoritas ulama yang masat hunnar, jadi yang dimasak dengan api, ya, yaitu sesuatu yang dipanaskan dengan api. Ada yang mengatakan yang dimasukkan dengan dipanaskan dengan api itu adalah yang dimasaknya adalah semisal dari yang bersifat hewani, ya, seperti daging atau yang semisal itu. Kemudian yang terakhir, sangat dianjurkan kita semua untuk selalu berupaya mentajdid wudu. Walaupun tajdid wudu itu artinya mengulangi wudunya, ya, walaupun mungkin kita merasa sudah berwudu, ada baiknya, walaupun kita merasa tidak batal, ada baiknya kita berwudu saat melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan berwudu ataupun disunnahkan untuk berwudu, ya, terutama ibadah seperti sholat. Ustadz, apakah ini bertentangan dengan anjuran untuk menyederhanakan penggunaan air? Ini menjadi satu elaborasi pendapat bahwa kalaupun sekiranya kita dianjurkan untuk menghemat itu adalah saat melakukan wudunya. Tetapi bahwa ketika kita mau melakukan memperbaharui wudu walaupun kita dalam keadaan bersuci, tetapi kita laksanakan juga dengan cara yang efektif dan efisien dalam berwudu yang sudah kita jelaskan caranya kemarin, maka ini bukanlah mubazir. Ya, tetapi ini adalah bahagian daripada sesuatu yang disunnahkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu setiap mau melakukan sholat, walaupun ditengarai bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dalam keadaan bersuci, tetapi bukan berarti wajib, ya, sangat hanya disunnahkan. Itulah beberapa hal yang penting untuk kita amalkan, ya, terkait dengan wudu ini. Di samping apa yang telah kita dapatkan di materi-materi sebelumnya tentang rukun, syarat, dan hal-hal yang harus kita lakukan dan kita jaga untuk agar kemudian kita benar-benar isbagul wudu, menyempurnakan wudu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Habis Ustaz ada jawab? Ya, baik, sekarang kembali kepada Bapak Ibu bagi yang bertanya. Mungkin cukup satu doanya. Baik. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma
ثم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما بجميع ما ينفعنا لحياتنا الدنيوية والأخروية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.